رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Baik. Baik, kita lanjut bacaan kitab kita yang kedua pada hari ini, yaitu Al-Muhadzab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa ta'ala faslun, masih berkenaan dengan li'an ini. Li'an belum selesai. Perkara-perkara, masalah yang berkaitan dengan li'an di antaranya. Faslun, pasal. Wa in atatim ro'atuhu biwaladin, in atatim ro'atuhu biwaladin, in jika imro'atuhu atat, bininya datengin anak, bukan datengin anak dari luar, didatengin ke rumah. Bininya ngelahirin anak, gitu maksudnya. Atat itu bukan bawa anak orang ke rumah. Bukan. Apabila bini seseorang ngelahirin anak, itu atatin ro'atuhu biwalad. Pada azawid anahu min zawjin qawlahu. Nah, ini rupanya laki kedua ini, ya, laki kedua ini kawinnya setelah si istri tadi cerai dari suami pertama, gitu. Jadi bukan dia kawin sejak perawan, enggak. Kawin sama janda. Kawin sama janda. Janda itu yang dikawini melahirin anak. Kata suami yang kedua, itu anak bukan anak saya. Nah, tapi anak siapa? Anak suami yang pertama sebelum saya kawin sama inti. Nah, jadi kata orang Betawi dibekerah, diberantem tuh antara bininya sama suami yang kedua. Kata suami kedua, ini anak bukan anak saya, itu anak suami kamu yang pertama. Nah, kalau ente sebagai ustadz, ada orang yang berkeras seperti itu, ente belum baca ini nggak bisa mutusin, ya kan? Nah, ini faedahnya kita ngaji. Kalau terjadi peristiwa seperti itu, gampang mutusinnya. Nggak perlu pakai pengacara lah apa. Maksudnya nyewanya berapa? Nyakanya nggak perlu baca bukunya. Wakanalah zaujun qablahu, kan? Si perempuan itu dulunya sebelum dinikahi yang kedua punya suami. Nah, caranya muzirat. Nah, apa itu muzirat? Masalah ini diteliti dulu, itu muzirat. Nah, masalah ini jangan terburu-buru kita, oh ini bilang jangan dilihat dulu. Dianalisa dulu, itu dianalisa. Gimana analisanya? Fa'in wadu'atuhu di arba'i sinin famadunaha min talaqil awal, yaitu kalau istri ini melahirkan anak, ya, melahirin anak 4 tahun, ya, yang 4 tahun sejak ditalak oleh suami pertama, ngelahirin anak, ya, belum melewati 4 tahun gitu. Ngelahirin anak belum melewati 4 tahun. Jadi kenapa mesti 4 tahun? Karena menurut Imam Syafi'i paling lamanya orang hamil berapa? 4 tahun. Kan itu baca
Ya, baca kitab fikih yang paling rendah aja tahu itu. Kebiasaan orang hamil berapa tuh? Kebiasaan orang hamil, ya lama masa orang hamil. Antara apa? Kebiasaan orang hamil 9 bulan kan gitu. Paling lamanya berapa? Nah, paling lamanya orang hamil 4 tahun. Paling sedikitnya 6 bulan kan gitu. Paling sedikitnya 6 bulan, biasanya 9 bulan. Paling lamanya loh. Nah, di sini pakai nih. Ya. Kalau istrinya itu lahirin anak, dihitung sejak suaminya nalak waktu ngelahirin kurang dari 4 tahun, pokoknya 3 tahun, 2 tahun, ya kan? Nah itu ngelahirin anak ya tidak lebih dari masa 4 tahun sejak ditalak oleh suami pertama. Waliduni Siti Asyurin dan kurang dari 6 bulan sejak suami yang kedua nikah. Nah gitu. Saya ulangi, lahirnya ini anak ya, tidak melewati 4 tahun ya, sejak ditalak oleh suami yang pertama. Dan ya, lahirnya ini pula ya, apa itu lahirnya ini pula ya, kurang dari berapa? Kurang dari 6 bulan sejak dinikahi oleh laki yang kedua. Nah kalau memang ini, wah berarti benar anak itu bukan anak yang kedua. Jadi anak dari suami yang pertama. Kenapa tadi? Karena kan masa lahir mas paling lamanya orang hamil berapa? 4 tahun. Ya gitu. 4 tahun. Jadi benih-benih suami dari yang pertama itu ini dia anak. Itu kecuali kalau lahirnya udah lebih dari 4 tahun. Nah, maka benihnya itu dari yang lain. Ya. Selama lahirnya itu anaknya dihitung dari sejak istrinya dicerai sampai itu belum 4 tahun. Nah, kemungkinan besar benih dari suami yang apalagi di sini nih lahirnya itu anak ya kurang 6 bulan sejak dinikahi oleh yang kedua. Nah, karena paling sedikitnya orang hamil berapa? 6 bulan. Nih baru nikah 4 bulan dari suami yang kedua lahir anak. Kau berarti kan anak itu dari mana? Nah, nah sekarang ada yang nanya, Ustadz apa kaitannya dengan li'an? Nih kan kita ngomong li'an nih. Jadi kalau suami yang kedua tidak mengaku itu anaknya, nggak perlu li'an gitu. Ini nggak perlu li'an. Udah yakin anak itu suami yang pertama. Tuh, ini maksudnya kaitan sama li'an, nggak perlu pakai li'an. Udah jelas itu anak suami yang pertama, karena lahirnya sebelum melewati 4 tahun, ya kan? Yang keduanya apa? Lahirnya sebelum apa tadi? Nah, sebelum 6 bulan sejak suami nikah sama udah jelas anak yang pertama. Udah kan nggak pakai nyewa pengacara. Anak nah ini anak yang pertama itu bukan anak yang pertama. Nah ini untuk menentukan anak pertama apa faedahnya Ustaz? Banyak itu faedahnya. Kalau dia itu perempuan walinya yang bapak kan gitu. Nah, kalau bapak yang meninggal dunia ya, nah dia dapat warisan gitu. Jadi itulah. Jadi penting untuk mengetahui nasabnya siapa ini. Ini bukan hanya masalah pengakuan aja, ada masalah lain. Nikah nanti kalau jadi warisan dan lain sebagainya. Baik. Jadi apa itu? Waliduni kita suruh. Bahwa dari awal, bahwa itu anak itu udah jelas anak suami yang Nah, kenapa? Ini anakmu yumkinu ayyakuna minhu. Kemungkinan benih dari siapa? Suami yang pertama, karena lahirnya itu belum melewati 4 tahun. Wayan tapi alizawud, nggak mungkin anak itu dari anak suami yang kedua. Kenapa? Karena lahirnya itu sebelum 6 bulan dia nikah. Gitu. Sebelum 6 bulan dia nikah udah lahir, berarti kan benihnya sudah ada. Sama seperti ada orang nikah ya, habis nikah kira-kira 5 bulan lahir, berarti anak siapa itu? Wah, ini kan sebelum dinikah berarti kan udah hamil duluan. Kalau ini kan bukan, karena waktu sebelum nikah dia punya laki itu yang kita bilang tadi itu
Dia belum punya laki, belum punya apa. Nikah baru 5 bulan, lahir anak. Oh berarti anaknya berarti anak Mr. X. Itu kalau orang Inggris kalau nggak tahu itu Mr. X, ya kan? Mr. X. Ada kuburan, nggak tahu siapa ini kuburan X. Tapi kalau nyanyi tahu, emang nyanyi nggak tahu. Apa di pola-pola aja gitu. Makan cendol makan apa? Oh gitu. Nah oleh karena itu suami yang kedua menafikan tuh anak, artinya menafikan, nggak mengakui anaknya dia itu nggak perlu pakai nian tuh. Wayan tapi ane zauji biwairi nggak perlu pakai nian. Ya, li anahu la yumkinu ayakuna minhu, nggak mungkin tuh anak suami yang kedua karena lahirnya itu sebelum berapa? 6 bulan. Nah, sedikit ngomong 6 bulan. Kalau ada yang nanya, saya nggak mau berikan kesempatan buat yang nanya. Ustaz dari mana tahunya paling dikit hamil 6 bulan gitu? Dari mana dalilnya? Ya kan? Jadi kata Allah, wa hamluhu wa fisaluhu fi amain. Inilah jasa ibu kita nih luar biasa. Ibu kita itu menghamilin kita, wa hamluhu wa fisaluhu, nyusuin kita sampai sehingga kita apa? Sehingga kita disapih selama 30 bulan. Wa hamluhu wa fisaluhu fi amain. Ibu kita ngandung kita, mengandung kita ditambah dengan nyusuin selama berapa bulan? 30 bulan. Gitu kan? 30 bulan. Nah, kemudian Allah mengatakan apa itu? Allah mengatakan ini yurni'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimat radha'ah. Ibu dan bapak yang ingin nyusuin anak sempurna, susuinlah selama berapa tahun? 2 tahun, ya? Sama 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Tadi jumlahnya berapa ya? 30. Kalau 30 diambil 2 tahun, sisanya tinggal berapa? Nah, dari sinilah ya. Dari sinilah aqallul hamli berapa? 6 bulan, ya. Karena diambil nyusuin 2 tahun jumlahnya 24, 30 diambil 24, sisanya tinggal berapa? Nah, 6 bulan. Ada di sini. Baik. Nah sekarang kebalikannya, wa in wada'at buri aksar. Nah kebalikannya kan, kalau si istri itu ngelahirin anak udah lebih dari 4 tahun tuh. Lebih dari 4 tahun sejak ditalak oleh suami yang pertama, di aksar lebih dari 4 tahun baru lahir anak. Wali akal min sitati asyurin min akli zawjisani, dan kurang dari 6 bulan sejak akad suami yang kedua. Nah kalau ini gimana? Lahirnya sudah lebih dari 4 tahun sejak ditalak oleh suami pertama, dan dihitung-hitung sejak suaminya kawin yang kedua belum sampai 6 bulan lahir. Nah kalau begini apa? Intafa anhuma. Nah, apa intafa anhuma? Tidak mungkin dari suami yang pertama, tidak pula mungkin dari suami yang kedua. Mungkin ada orang lain yang kerjasama nih. Coba, lahirnya anak sejak lebih dari 4 tahun. Nggak mungkin kan dari suami yang pertama, kan lebih 4 tahun. Nah kemudian apa? Nah, sebelum 6 bulan dari suami yang kedua. Berarti itu anak siapa tuh? Nggak mungkin dari yang pertama, nggak mungkin dari, kecuali kalau lahirnya udah lebih dari 6 bulan. Nah bisa juga suami yang kedua. Nggak bisa suami yang kedua karena lahirnya sebelum 6 bulan. Mau dibilang suami yang kedua lahirnya sesudah 4 tahun. Makanya nggak mungkin suami yang pertama, nggak mungkin suami yang kedua.
Jadi kalau nggak mungkin berarti siapa yang bikin tuh? Supirnya kan. Nah, itu supir Mister Sambo itu. Kalau kita ngomong Sambo udah nyambung aja. Putri, si Putri. Bukan Putri itu anak aja, bukan. Emang namanya Putri. Bukan Putri itu. Ya, orang dulu Bang Saul kan Putri. Kalau ini emang namanya Putri. Ya pora-pora aja seperti Putri. Emang namanya Putri, pora-pora seperti apa? Putri. Dipanggil nggak datang, bos saya Putri. Orang-orang ditangkap, ditahan, dia kagak. Putri, bukan Putri, namanya Putri. Jadi nggak mungkin dari suami pertama, nggak mungkin. Kalau suami yang kedua mengatakan ini bukan anak saya, nggak perlu lian-lian. Ya, tuh, intapaan tuh di anahu la yumkin, nggak mungkin. Salah satu di antara kedua. Baik. Nah, yang ketiganya ini kan ada tiga nih. Yang terakhir yang ketiga ini wa in wada'athu li arba' sinin famaduna. Nah, kalau itu anak lahir kurang dari 4 tahun, kurang dari 4 tahun kan kemungkinan dari soal pertama lahirnya kurang dari 4 tahun. Tetapi itu, ya, nah di sini famaduna walisi tadi ashurin, ya, dan lahirnya itu setelah 6 bulan dari akad yang kedua. Nah kan bisa jadi kemungkinan mana? Bisa jadi kemungkinan pertama, bisa jadi kedua. Nah, ini repot ini. Tahu nggak? Lahirnya kurang dari 4 tahun. Nah, berarti kan kemungkinan dari suami pertama. Dan lahirnya pula sesudahnya 6 bulan. Nah, berarti bisa juga dari suami yang ke. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau sekarang gampang nih. Kalau dulu kan sekarang gampang. DNA. Kalau sekarang apa? DNA. Oh? Nah, kan kemungkinan bukan ini. Dengan DNA ketahuan. Kenapa berhubung dulu nggak ada DNA? Apa yang dilakukan ini? Ini kan nulisnya ini, ya, Imam Serojimo. Apa itu? Belum ada DNA. Maka caranya menentukan anak siapa. Nah, coba kita di sini. Maka ulino alal kofah. Nah, ada orang ahli apa ini? Ada orang Arab punya keahlian mengetahui ini. Oh, nasab seseorang dilihat dari apa nih? Oh, dari garis tangan bisa. Hebat itu. Nggak tahu sekarang ilmu itu nurunin siapa itu. Sebab ini nggak bisa di ini nih. Dari garis tangan, dari ini, Allah. Yang hebatnya lagi orang Arab, lapakan kaki itu bisa diketahui siapa yang gitu. Oh, hebat. Yaitu Nabi Muhammad hijrah, ya, hijrah dari rumah mau ke Madinah, kan mampir dulu kan di Muahirah. Itu lapakan kaki Nabi diusap-usap oleh kambingnya Asma. Jadi kan Asma yang ngirimin makanan tuh selama 3 hari buat Nabi dan bapaknya Abu Bakar. Ya, supaya tapakan Nabi nggak ada yang tahu jejaknya, Asma ngajak adiknya Abdullah sambil bawa kambing diusap-usap apanya tuh. Ini kan waktu zaman dulu belum ada orang yang jalan, ya diusap-usap tapakan kaki. Demikian juga pada waktu Nabi Khidir. Nabi Musa nyari Nabi Khidir, udah kelewat satu tempat, ya, ngikutin apa? Tapak kakinya. Di tapak kaki bisa apa itu, bisa ketahuan siapa nih, itu hebat. Nah, kalau sekarang nggak perlu tapakan kaki, nggak perlu apa tangan, apa namanya, nah, tes DNA. Gitu, karena bisa jadi suami yang pertama, bisa jadi yang kedua. Nah, sampai di sini, insya Allah akan kita lanjutin yang lebih rumit dari ini. Nah, gitu, kalau yang ini udah rumit paham, kunci dulu, kan ada komputer tuh, kita kunci dulu tuh supaya ini jangan hilang. Nah, setelah itu baru dilanjutin yang lebih rumit. Kalau ini belum dikunci dilanjutin lagi, kan yang ini hilang kan. Dari hilang dari awal lagi selesai. Ini lanjut.
Wajar kan hati. Baik, sebelum kita belajar di tauhid atau nanti ada pengumuman dari pengurus, mari sama kita tutup pengajian kita